menurut gua ya walaupun larangan away tetap berlaku, ini tuh bentuk perlawanan Bener. kita terhadap Iya. regulasi itu. Halo Jack, selamat datang lagi di Gue Anak Jakarta. Kali ini kita habis away ya. Iya, habis away nih. Persita, derby Jabodetabek. 3 poin 3 poin dari untuk Persija. Kita bawa pulang dari Tangerang. Gimana Vio? Gimana yang nonton langsung nih? Berangkat Kemarin. Menurut gua bagus. Bagus ya? Bagus, akhirnya mainnya bagus ya. Kemarin aliran bolanya lancar banget, defense-nya top. Pemain tengahnya apalagi sih gua terkesan banget sama Aditya, itu man of the match gua. Dan gimana ya, beda banget sama sebelum-sebelumnya ya, serangan kita, apalagi setelah gol Gustavo yang pertama. Jadi lebih terbuka permainannya, terus lebih gampang gitu pertahanan Tangerang dibongkar. Lu gimana ngeliat? Gue lumayan nggak begitu fokus pertandingan ya kemarin. Gue liatnya sih kita seperti nggak kekurangan pemain tengah gitu. Ada aja gitu kan, kayak tadi Aditya bagus, Ahmad juga posisinya kemarin bagus. Iya. Nah ini akhirnya si Gustavo kembali mencetak gol nih. Setelah musim ini baru satu ya, nah ini gol keduanya dia nih. Menurut lu gimana gue? Ketiga ya? Gol ketiga. Lu lihatnya gimana? Ya sebenarnya bagus sih, dia bisa ngegolin lagi buat nambah kepercayaan diri dia. Setelah kemarin lawan Madura kan dia golin penalti Iya, tuh. penalti bener. Gol pertama. Nah kemarin golin lagi, mudah-mudahan ya nambah-nambah terus. Karena nanti akan ada saingan yang cukup berat nih Siapa tuh? Nanti lah kita omongin. di Persija. Dan secara overall juga permainannya kemarin yang patut di highlight adalah kita biasanya kan main nguasain bola tuh, tapi nguasain bolanya muter-muter di tengah, di belakang, tengah belakang, jarang kita bisa penetrasi masuk ke area pertahanan lawan, ngebongkar low blocknya lawan. Nah kemarin tuh karena pergerakan bolanya lebih cair, pergerakan tanpa bolanya pun lebih cair, jadi pemain-pemain Persita tuh kayak bingung mau marking siapa karena cepat pergerakannya. Nah itu yang jadi salah satu kunci, dan bener juga kemarin pemain-pemain tengah perform semua, walaupun Jordi Amat dipaksain jadi pemain tengah, Aditya Warman yang minim pengalaman tapi ternyata bisa jadi bersinar di posisi nomor 10. Ini patut ditunggu sih kiprah-kiprah selanjutnya kayak gimana. Sebenarnya kita bisa cetak gol lebih banyak sih. Banyak lah harusnya. Tapi lagi-lagi Maxwell dan Alano kadang decision making-nya masih ini sih. Kadang telat ya. Ya, kadang seharusnya passing, mereka dribble dulu baru passing. Itu ya. dia sih. Kadang kalau gue ngeliat pemain-pemain asing tuh terkadang terlalu terbebani sama statusnya dia. Sebagai pemain asing harus memberikan kontribusi yang Lebih. ke tim. Tapi akhirnya jatuhnya jadi rada maksa gitu loh. Padahal dia bisa menggunakan pemain-pemain yang lain di sekelilingnya. Yang mudah-mudahan di pertandingan berikutnya nggak terjadi lagi ya, jadi lebih cair mainnya. Tapi terlepas dari pertandingan Vio kemarin, ada cerita-cerita apa pas ke Tangerang? Kemarin pas gue ke Indomilk Arena, suasananya seru sih. Apalagi gue sebagai orang Tangsel, ya lumayan deket lah, karena away terdekat gue tuh. Dan pas di sana Sambutan mereka gimana? Sambutan Persita fans? sebenarnya sambutan, kalau soal sambutan sih nggak ada ya. Nggak ada, dia kayak biasa-biasa aja. Beda sama pas gua away ke Surabaya kan, para bonek kayak tos-tosan dan segala macem. Ini mah ya udah Biasa aja kan? biasa aja, sendiri-sendiri aja. Ya walaupun ya ada beberapa dejek yang temenan sama Persita dan segala macam, ada aja lah. Tapi kalau soal sambutan nggak ada sih, dan gue sendiri nggak masalah juga Iya, kalau nggak nggak masalah. disambut. Tapi ya masuknya tuh semua di satu gerbang yang sama, dan anak-anak dejek pada korteo pakai motor itu. Pakai motor. Soalnya banyak dari mereka yang parkirnya di dalam stadion. Iya. Nah itu keren sih ngeliatnya, maksudnya meriah lah, pre-match itu suasananya. Pas gue masuk itu stadionnya gue suka sih. Kayak sebelumnya gue pernah bilang kan, gue suka stadion yang kecil, dan Indomilk Arena itu sangat intim sih suasananya. Dan sebenarnya Bang, itu
away rasa home. Soalnya Banyak ya? Iya, jumlah viola sama DJ nggak terlalu jomplang lah. Dan atmosfernya gokil, dari kita pun gokil banget, dan harus diakui dari Persita juga keren banget. Tribun utara mereka ada koreo sama Apa tuh Korea aja? gue nggak terlalu Korea ini ya? Lebar Iya, kertas ya? lebar, terus ada inian, tapi gue nggak tahu tulisannya, Oh, gue iya. nggak terlalu kelihatan, tapi ya meriah lah. Terus ada Cywar, Itu di antara biasa. The Jack sama Viola, itu seru sih. Tapi menariknya gue liat Vio pada full atribut ya, anak-anak Jack ya? Full atribut. Full atribut Gue ya? datangnya nggak atribut, pas gue dateng, wah salto begini. Oh, pada berani. Dan gue liat bener Jackmania-nya bener-bener pampang, kayak nggak diomelin gitu, kayak nggak Iya. dimarahin. Dan kalau dari TV juga chance-nya tuh Iya, kedengeran banget. Kayak ya gimana ya, lebih dominan kita Iya. sih suaranya, tapi Bener, Vio, kan? emang ada sayup-sayup terdengar suara dari Persita. Persita fans juga. Bener tadi kayak Wei rasa kandang. Iya, tandang rasa kandang. Dan di sana juga menariknya, kan gue di tribun VIP kan, gue nggak di timur sama yang lain. Itu lumayan banyak juga lah The Jack-nya. Di situ? Iya, tapi pas masuk itu tuh langsung diarahin. Kayak gue ditanyain dulu The Jack atau Viola. Viola Mas sama stewardnya. Pas The Jack gue diarahin ke sama anak-anak The Jack lainnya. Terus lumayan strict sih. Stewardnya kayak kalau ada yang ngerokok Nggak boleh. langsung Oh, gitu? diambil gitu, nggak Wih. nggak kayak di stadion lainnya ya. Lalu stewardnya cukup mengakomodir sih buat kayak rokok dan segala macam ya. Jadi ya overall pengalaman yang seru banget sih. Nyesel juga sih nggak ikut sih. Iya, soalnya deket gitu. Iya, dan makanya atmosfernya deket oke. ya. Ya agak menyesal juga, tapi mungkin mudah-mudahan musim depan dapat kesempatan buat Iya. gue ke sana ya. Nah beritanya katanya itu ya katanya ada yang bilang itu tiketnya gimana Vio? Ada anak boboto bilang Iya. gimana tuh? Nya katanya dikasih apa gimana? Kok Pada- diperbolehin gitu? Pada mempermasalahkan lah, gue ngelihatnya di X sih. Gue mau ngeliat sekilas kayak banyak Jadi perdebatan panjang tuh ya. Boboto banyak mempermasalahkan kita away ke Tangerang. Soalnya ini kalau nggak salah ya, di sebelum pertandingan tuh Infocom Jackmania ngepost kayak ini kita dikasih tiket sama Panpel 750. Banyak Dan tuh ya. mungkin pada para boboto ngerasanya kayak, oh kita diiniin banget nih sama regulasi, Dispesialin banget. dispesialin banget, kayak seolah-olah regulasi away nggak berlaku buat Iya, kita dan kita nggak akan didenda, padahal ya realitanya nggak kayak gitu. Pasti didenda nggak sih nanti tadi Pasti. Pasti nanti. ada dari Komdis. Iya, Tapi pasti. perlu dipahamin juga nih, Panpel itu beda sama PT Liga. Panpel itu wilayah ininya, wilayah tugasnya itu memang dari klub masing-masing. Kayak Persija punya panpelnya sendiri, Persita punya panpelnya sendiri. Jadi artinya Infocom Jackmania mungkin atau PP Jackmania itu berkoordinasi sama panpelnya Persita bisa jadi. untuk tiket-tiket ini. Jadi Jadi bukan dari PT Liga yang secara legal membolehkan, ayo Jackmania boleh away ke Persita. Ini sebenarnya masih abu-abu juga sih Iya, antara boleh atau makanya. enggak, tapi ya ini menunjukkan bahwa Jackmania apapun itu tetap akan hadir ke stadion mendukung Persija. Dan kalau kita away pun ya itu memperlihatkan bahwa banyak klub dan banyak supporter di kota lain percaya sama Jackmania buat jadi tamu yang baik gitu ya, walaupun pas di pekan kemarin ada cekcokan sedikit lah, tapi ya kalau Biasa lah itu. ada banyak supporter yang berbeda di stadion ya resiko itu akan Resiko, selalu iya. ada. Tapi ya menurut gua ya walaupun larangan away tetap berlaku, ini tuh bentuk perlawanan Bener. kita terhadap Iya. regulasi itu. Udah harus dihapus. Iya, gue juga sebelumnya kalian tahu gue dulu tinggal di Bandung, kuliah di Bandung, gue banyak teman bobotoh dan
baik dari mereka yang away juga. Iya. Jadi kenapa jangan sampai regulasi ini jadi ngadu domba Iya. kita antar supporter gitu loh. Yang seharusnya kita secara bareng-bareng dalam bentukannya kita away itu kita ngelawan regulasi ini bareng-bareng. Iya, jangan satu sisi doang ya. Iya, oke lah kita emang rival misalkan, tapi dalam pergerakan supporternya itu kita kompak dalam melawan regulasi yang nggak sesuai sama pergerakan kita gitu. Kayak Iya. ultras di Italia kan gitu. Iya. Walaupun mereka rival, walaupun mereka kalau ketemu pasti berantem, kompak gitu kayak Milan sama Inter. Waktu soal itu, peraturan ya? Soal peraturan nggak sama-sama enak, ya mereka protes bareng-bareng gitu. Demo bareng. Walaupun ya lagi-lagi tetap berantem kalau ketemu ya nggak sih. Nah, buat- Sama yang tadi pas away ada friksi-friksi gitu ya Biasa sebenarnya lah, oke resiko biasa away lah. resiko away. Tapi sebenarnya yang keributan di luar stadion itu sebenarnya bisa dimitigasi sih. Kalau ada protokol-protokol yang benar, protokol-protokol keamanan yang benar kayak yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, di situ tuh permasalahan larangan away gini. Soalnya untuk meminimalisir resiko-resiko cekcokan itu, disitulah masuk pihak keamanan Iya. dan federasi buat meminimalisir resiko-resiko itu. Tapi dengan ada larangan away ini, kan mereka ya udah iya. ngelepas aja. Makanya gue bilang udah saat sih Indonesia butuh polisi sepak bola nggak sih? Khusus Iya, sepak benar-benar. bola gitu maksud gue, bukan yang ngurusin yang lain. Iya, kayak di Eropa tuh bener-bener Kayaknya ada di Eropa ya. Iya, ada apa tuh namanya? Khusus Ada unit. satgasnya sendiri, ada unitnya sendiri, dan mereka benar-benar tahu. Oh, ultras ini kepalanya ini. Kebiasaan mereka ini. Iya, udah ada datanya kan. Udah ada data yang lengkap dan detail gitu. Nah, kepolisian kita harusnya bisa kayak gitu juga sih. Nah buat Boboto atau fans lain yang takut Persija Pajak Mania nggak dihukum pasti didenda kok, tenang aja nanti pasti nanti itu ya kan lu iya, pasti didenda. nggak mungkin kita lolos gitu aja. Jadi itu poinnya, jangan sampai federasi tuh jadi mengadu domba Itu kita dia. gitu. Soalnya gue yakin itu yang mereka mau. Iya. Kalau kita berantem mulu di sosmed, debat soal Seneng hal dia. kayak gini, seneng, dan larangan away bakal berlaku makin lama. Bener. Dan akhirnya silaturahmi antar supporter malah jadi Iya, jalan. jadi Ya. nggak jalan. Jadi mesti dilawan tuh kayak gitu semua. Oke, cukup buat pertandingan lawan Persita kemarin Iya, sama away-nya. Ini ada yang baru lagi nih. Hari ini baru welcome. Yoi, Mauro Zylstra. Zylstra, Welcome ke Gelangan. Persija Jakarta. Ini Kabarnya- mungkin menimbulkan pro dan kontra. Apa ya. tuh bro kontranya kok? Soalnya kan katanya kalau pemain-pemain diaspora pulang ke Indonesia jadinya penurunan karir lah segala macam. Terus ada misi khusus lah buat timnas apa gitu, buat timnas kalau biar dia bisa main di timnas gitu. Nah, gimana tuh? Kalau menurut lo gimana, Vio? Ini kan mengancam posisi salah satu pemain kesukaan lo nih, Gustavo dia- Almeida. Gue yakin dia nggak akan mengancam posisi Gustavo Almeida. Oh, gitu ya? Gue yakin. Soalnya ya kalau soal pemain diaspora turun level dan segala macem, buktinya Zylstra nggak dapat menit bermain gitu Iya, di Eropa. dan nggak ada yang mau ngerekrut dia. Iya. Jadi ya itu menunjukkan kalau level dia emang Belum sampai di situ, belum ya. sampai di situ. Tapi kalau misalnya dia kan udah sepertinya confirm nih masuk ke Persija. Udah welcome tadi. Udah welcome ya? Iya, Iya. welcome. Ya semoga dia berkembang aja sih di Persija. Dia masih muda. Gue sih ngelihatnya ini rekrutan long term Iya, 2,5 Iya. tahun. Soalnya kayak di timnas juga nggak gimana banget biasa aja. performanya. Tapi semoga dia nyaman di Jakarta, nyaman dengan lingkungan Persija dan bisa berkembang lah sebagai Amin. pemain. Dia juga ada saingan juga kan. Menurut gua saingannya bukan Gustavo ya. Excel. Sorry. Menurut gua Excel saingannya. Jadi semoga Excel sama Iya. dia saling bersaing dan saling berkembang bareng. Oh iya, biar ada kompetitif di latihan gue maksud Iya, gue. iya, benar-benar. Nah maksud gue nih Persija rekrut Mauro lumayan buat kedalaman skuad ya. Tapi sayangnya di Liga Indonesia sekarang cuma ada satu kompetisi, maksudnya adain dong ini Copa gitu kan. Piala Indonesia. Piala Indonesia. Ya lumayan tuh buat pemain-pemain yang jarang dimainin di Liga kan. Ya. Punya kesempatan di Copa. Nah kayak tadi Vivio bilang ini lumayan buat saingannya Excel nih. Iya. Sementara Excel kan sekarang juga jarang main ya. Iya. Gara-gara Gustavo udah balik
lagi. Iya, nah sekarang menariknya si Mauro ini kadang pakai nomor 9 tuh bekas Simic. Wah itu berat tuh. Kalau di Milan nomor 9 untukkan tuh. Iya, benar. Inzaghi. Gue cuma takutnya ini aja sih, dia pemain muda. Misalnya dia main terus dia nyetak beberapa gol, jadi overhype. Iya. Kayak Excel abis lawan Arema. Dua gol, cakep banget dua. Habis itu hilang. Tapi orang-orang udah ngebandingin dia, oh ini BP selanjutnya, BP selanjutnya. Menurut gue itu terlalu berlebihan. Ekspektasi. Dengan lu kayak gitu, apalagi dari The Jack ya, itu jadi nambahin beban buat dia, padahal dia masih pemain muda. Jadi kita kayaknya lebih bijak buat ngasih dia waktu ya, buat adaptasi dulu, mengenal sepak bola Indonesia. Karena kalau berdasarkan cerita-cerita pemain asing, pemain diaspora yang datang ke Liga Indonesia, nggak gampang loh main di Indonesia tuh. Kayak dulu gue pernah denger cerita dari agennya Asian, dia bilang, ayo datang ke Indonesia nih, banyak pantai segala macem. Terus Asian bilangnya, wah ini akan jadi kesempatan yang bagus buat di akhir-akhir masa karir gue main dengan santai, banyak liburan. Ternyata kan dia datang ke Persib tuh ya. Oh kan supporternya ini tenang tuh ya. Tekanannya tinggi, mainnya juga intensitas tinggi juga. Terus kaget lah dia. Terus di Bandung ada pantai tuh. Pantai itu di Bandung ya kan. Terus lapangan Indonesia sih bagus sih. Ya udahlah, nah ini yang bisa jadi shock culture juga ya buat pemain-pemain. Tapi nggak usah jauh-jauh ke Asian. Siapa tuh? Kita pemain-pemain kita zaman Thomas dulu Hannover. Nggak cocok makanan. Iya, takutnya kan kayak begitu kan. Makanya cocok-cocokan sih. Hal-hal di luar lapangan Iya sih. Maksud gue nanti buat Jakmania misalnya ngeliat si Mauro kurang perform di setengah musim ini ya Bangso biarin aja, jangan kasih expect tinggi-tinggi. Maksud gue kan baru setengah musim. Dia kan dikontrak 2,5. Masih adaptasi, tenang aja. Jangan gitu. kayak inilah, jangan kayak media-media Inggris yang ada pemain Inggris bagus dikit di hype, timnas Inggris bagus dikit, langsung di hype. Tapi biar jelek dijatuhin, jangan kayak gitu. Biarin aja dia berkembang. Jangan sampai kita jadi supporter yang toksik lah. Supporter yang membebani pemain lah itu. Kita harus nge-manage ekspektasi kita ke pemain-pemain kita juga. Benar. Nah sejauh ini kalau menurut kalian transfer Persija gimana nih di paruh musim ini? Kayaknya ini yang terakhir ya katanya. Tapi gue masih butuh satu gelandang sih. Gelandang, Iya, gue kalau emang masih disuruh pilih sih Kambuaya boleh sih menurut gue. Kambuaya ya. Kambuaya. Semenjak ada yang bakal datang ke Dewa United ya katanya ya. Siapa tuh? Rumornya ya. Inisial IJ katanya. Iya inisial IJ katanya udah difoto di airport dan kemungkinan akan menuju ke Dewa United. Oh bisa jadi si IJ masuk, Kambuaya di Dewa kan ya? Iya, Kambuaya di Dewa. Bisa tuh, dicabut. Bisa kali ini digeser-geser dikit Bisa kan. sih. Dari Banten ke Deket. Jakarta kan dekat. Kalau lo gimana Vio? Gue lumayan puas sih, tapi itu lagi Gelandang ya? Gelandang soalnya ya Hanif cedera, Van Basti belum bisa main. Jordi kan bagus di posisi itu, tapi bukan posisi naturalnya. Gue nggak tahu nih dia bisa perform sebagus itu sampai kapan. Dan fisiknya bisa menunjang nggak main sebanyak pertandingan itu di posisi itu ya. Soalnya kan kalau dia di back udah banyak yang bisa nge-cover buat dia kan. Kalau di gelandang ya nggak tahu nih. Dan kemarin pas di Persita juga gue khawatirnya Adit kan sempet keluar tuh, terus megang hamstringnya. Semoga nggak kenapa-napa. Nah kita juga di bursa transfer ini baru ditinggalkan seorang Jakmania Rio Fahmi. Langsung asis yang dulu Hansamu. Gimana nih menurut lu? Yang disekolahin malah yang Rio Fahmi sama Hansamu. Ya terlepas dari keterikatan kita sama Rio Fahmi, emang kalau boleh jujur secara kualitas dia masih di bawah Fajar, masih di bawah Bruno. Nah mungkin dengan dipinjamkan ke Arema ini menit bermain yang lebih banyak, dia jadi bisa lebih ngangkat lagi performanya dia di masa depan sih. Kalau Hansamu gimana liatnya? Hansamu, gue suka banget sih sama Hansamu. Bisa last minute kan? Ya dari zaman Thomas Doll kan Kudela, Ferrari, Hansamu tuh.
menurut gue yang paling bagus Hansamu dari 3 itu. Tapi ya mau gimana, Saingannya berat. sulit banget dan Tyler Selira ya. dan itu walaupun dia dulunya bukan The Jack ya, tapi dia kelihatan pemain yang cinta sama Persija dan The Jack mania gitu. Jadi dia sering sama Kapo kan? Iya, sering sama Kapo di utara dia. Keren. Jadi semoga dia tuh loan atau Loan 6 bulan, tapi Persija juga kontraknya sampai 6 bulan doang. Iya. Oh iya benar juga ya. Langsung habis. Langsung free agent habis. Iya. Jadi gue lumayan sedih sih Hansamu ini apa. Soalnya dia ngasih gue momen berkesan juga sih. Last minute ya? Last minute. Gue waktu itu datang ke Patriot pas lawan Bali. Ah iya. Kita ketinggalan 2-1. 2-1. Itu Bali seperti biasa lah. Itu Guling-guling. Iya, gue Terus ingat last pertandingan minute itu. Hansamu golin. Gue udah mikirnya kayak apa? Oh ya udahlah, seri. Terus habis itu Kudela golin lagi, tuh gokil banget sih. Dan itu mulainya dari Hansamu. Iya benar-benar. Nah kita langsung ketemu lagi nih sama mereka. Oh iya, Arema. Lawan Arema. Gimana menurut lu? Nah, mudah-mudahan pemain-pemain baru udah bisa. Kemarin lu nonton Persita gimana lihat si Patina sama Bruno mainnya? Masih kan 5 menit mau habis mainnya? Menit 8. Kalau Saint masih Biasa aja. belum gimana-gimana Kalau sih. Bruno juga belum. karena baru 5 menit ya. Iya, belum terlalu kelihatan sih. Gue berharap nanti lawan Arema sih pemain-pemain baru tuh udah pada bisa main ya, mau Bruno, mau si Patina mah. Tapi gue lihat dari si Arema si Rio Fahmi bisa nggak tuh main sama Persija? Kan biasanya ada kontrak nggak boleh main lawan klub orang tuanya gitu. Orang tuanya si Rio, si punya. Ini parent club bener-bener diterjemahin secara literal ya. Bener kan? Klub asal. Iya, Klub asal. klub orang tuanya kan. Klub orang tuanya kebetulan gue nggak tahu sih. Ya, gue juga nggak kenal sih orang tuanya. Sama si Hansamu kan. Ada klub. Parent club ya. Nah kadang ada klausul-klausul kayak gitu tuh di kontrak. Kita nggak tahu nih. Tapi kayaknya enggak nih main besok. Ya main aja nggak apa-apa Iya. biar seru ya kan. Setengah Biar hati agak terus. emosional juga. Tapi jangan sampai giliran main buat Arema terus Bagus, lawan ya. kita tiba-tiba crossingnya dia Iya, jadi bagus. Giliran sama kita ya. Gue rasa nggak apa-apa kalau yang bagus buat ini membuktikan gue masih pantas nih Persija gitu sih. Ya tapi kalau crossingnya bikin kita kalah ini Iya sih. Nyesek juga ya. Nyesek. Nah kita akan kedatangan tamu-tamu dulur-dulur kita lagi nih. Aremania. Balik lagi ke larangan away gitu ya. Nah, lo ada ini nggak? Ada momen-momen gitu nggak sama Aremania? Momen Arema sama di Jakarta yang gue inget yang kita dibantai 1-5 kalau saya inget Yang loh. mereka juara Jakarta itu gue ngesel banget sih, banyak jakmannya juga yang pas Arema golin kok seneng, gue bilang kok pada seneng Arema golin, gue sialan. Nah, kita beradu tapi nggak segitu banget Arema golin kita seneng lagi gue bilang. Itu terlalu kebablasan. Iya, jangan sampai Brother gitu lah. kebablasan. Jangan sampai gitu lah. Lu lihatnya gimana Pio? Ada kenangan sama Arema? Kalau gue ada 2 kenangan sih. Satu, itu gue sama abang gue. Gimana ya? 2011 nonton di GBK. Itu lawan Arema, kita menang 2-1. Waktu itu pemain favorit gue, golin Greg Nugulu. Wis. Masih trio ABG berarti. Iya, trio ABG. Nah itu bukan pertandingannya sih, tapi atmosfernya itu berkesan banget buat gue. Soalnya Aremanianya banyak. Terus gue di utara waktu itu sama Kurvanor, abang gue sama 2 saudara gue. Dan itu setiap kita golin dan di akhir pertandingan pyro show-nya gokil banget iya. bang. Dan itu gue baru pertama kali tuh. Nah, biasanya kan 1-2 flare nyala. Kalau ini bener-bener 1 tribun. Stadion. Bahkan iya terakhir pertandingan berakhir tuh 1 stadion ini Parusuan. Terus satu lagi yang mana? Dan kita sempet apa? Ada bendera kan. Terus gue waktu itu masih kecil bisa ini apa? Giant bendera flag gitu. giant flagnya Kurvanor itu. Ternyata berat ya. Iya berat banget gue. Uset, gini banget gue pakai seluruh badan gue ini. Kelas berapa tuh, SMP apa SMA? Kayak gue SMP. SD malah kayak SD. masih Antara SD kelas 6 atau SMP kelas 1. Itu seru banget. Dan yang kedua, ini bukan Aremania sih, tapi buat akun gue yang Ultra Football.
Pas 1000 hari Kanjuruhan, gue sempet datang ke acaranya di Lenteng Agung dan gue sempet ke Polda Metro Jaya buat apa? Waktu itu ada apa ya? Pokoknya ada keluarga korban dan tuntutan mereka. Di situ gue sempet wawancara, ada namanya Pak Bambang sama Mas Rizal tentang ya perjalanan mereka buat menuntut keadilan dari federasi, dari kepolisian dan pemerintah juga. Dan itu ya gue sedih sih ngelihatnya, dan gue turut berduka juga bersama mereka, dan itu gue nangis bang pas di Lenteng Agung itu, saking ini soalnya Suasananya ini. iya suasananya, soalnya gue inget banget pas Kanjuruhan tuh gue nonton pertandingan itu sama abang gue, sama bokap gue. Besoknya kan kita lawan Persib. Menang tuh Persebaya di Kanjuruhan 3-2. Gue bilang ke abang gue, besok giliran kita menang di away, menang away. Gue bangun, gue dapat ini apa? Chat dari temen gue, ada yang meninggal. Terus gue kayak, ada yang meninggal. Gue cuma lihat lempar-lempar botol dikit, terus ada yang masuk ke lapangan kok, ada yang meninggal. Gue bilang ke abang gue ada yang meninggal katanya, terus dia bilang, udah confirm belum itu sumbernya dari mana? Terus kalau udah ngomong kayak gitu, ya siapa tahu rumor doang. Gue gue tidur, gue bangun, bokap gue bilang ada 130 orang yang meninggal. Itu parah sih. Itu Rekor. Gue nggak akan lupa sih itu. Jadi pas ketemu Pak Bambang sama Mas Rizal waktu itu ngena banget nih gue. Itu Lenteng Agung di mana sih? Di tempat apa? Kayak di rumah, kafe gitu. Kafe. Mereka bikin kayak instalasi dan Aremania Jabodetabek kali nggak ada bobo Aremania. Gak bobo Aremania. Kalau lu gimana yang lu ingat momen lawan Arema? Ada yang lu ingat? Lawan Arema ya itu tadi yang barang-barang mafia juga ya, sama gua entah kenapa tiap mau ke Malang tuh selalu ada aja yang bikin gua nggak jadi buat away ke Malang, nggak tahu entah kerjaan lah entah apa. Tapi akhirnya ya sekali-kalinya ke Stadion Kanjuruhan ya itu setelah tragedi Kanjuruhan kan, kalau dia baru bangun dikasih tau bokap gua tuh, gua udah berangkat ke Malang buat liputan. Dan di sana gue nyampe emang suasananya itu masih mencekam sih. Gue nyampe sana masih banyak sepatu-sepatu, masih banyak baju-baju yang bertebaran, belum benar-benar bersih nama petugas. Jadi terasa banget suasana mencekam waktu itu. Masih belum seminggu kan lu kesana? Belum hari besoknya? Besoknya gue langsung berangkat tuh. Di grup kantor gue udah rame banget kan, jadi ya berangkat besoknya. Lalu lu gimana bang yang berkesan? Itu tadi yang gue bilang yang Persija juara di iya. Yang dijaga pada seneng Arema golin, aneh banget tuh gue liat. Nah mudah-mudahan ntar di pertandingan hari Minggu jadi pertandingan yang berkesan juga ya. Iya. Atmosfernya meriah. Intinya Persija menang dah. Ya intinya Persija tetap menang, tapi kita bisa selebrasi bareng-bareng dulur-dulur dari Aremania. Kayaknya segitu dulu ya. Enggak, prediksi berapa? Prediksi gimana? Lu berapa Persija Arema? Di Persija GBK? 2-0. Mustafa dua-duanya. Oh, gue sih maunya 3-0 nih, Excel hat-trick lagi mudah-mudahan. Mudah-mudahan amin gitu, Bro. Amin. Striker favorit lo Excel. Yoi. Berarti saingan kita. Lu berapa gue? Gue 3-0 ya. Gue Mauro golin satu. Jadi kita beda-beda nih. Gustavo, Excel, Mauro. Yoi, sama-sama striker semua ya. Mudah-mudahan ya Mauro 1, Maxwell 1, Tubarau. Jangan Tubarau, siapa ya kira-kira? Aladin 1. Aladin, oh iya Aladin. Jadi 3-0. seimbang tuh, semuanya golin. Semua happy. Ada lagi yang mau ditambahin? Udah segitu dulu dah. Udah segitu dulu kayaknya podcast kali ini. Jangan lupa apa Noy? Like, subscribe, and share di YouTube apa gitu? Gue Anak Jakarta, di TikTok juga ada, di Instagram juga ada. Pantengin terus, nanti kita akan keluarin konten-konten baru lagi. Sampai ketemu lagi, gue Anak Jakarta, gue dukung Persija. Ciao.